Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengenal gerakan Tajdid di Indonesia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada 3 orang, yaitu ada Arif William Syauqi dengan NIM 2305 1140. Ada juga Priyanto Adikusumo dengan NIM 2305 1120. Dan saya sendiri yaitu Muhammad Syed Wahyudi 2305 1139. Oke. Langsung saja ke materinya, yaitu tentang pengertian tajdid. Gerakan tajdid adalah upaya reformasi dalam agama Islam yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian agama ajaran Islam. Nah, pada presentasi ini kita akan menjelajahi sejarah organisasi terkait serta kontribusi dan tantangan yang akan dihadapi oleh gerakannya. Gerakan tajdid ini merujuk kepada usaha untuk memperbarui atau memperbaiki ajaran Islam dari berbagai sisi, entah itu dari pikiran, praktik ataupun institusi. Tajdid itu berarti pembaruan yang bertujuan untuk mengembalikan umat Islam ke ajaran yang murni. Nah, itu ada sejarahnya awal terbentuknya gerakan tajdid ini. Asal-usulnya di dunia Islam adalah gerakan tajdid muncul pada abad ke-18 dan ke-19 di dunia Islam. Dipengaruhi oleh berbagai kondisi dari politik dan sosial. Yang awalnya tokoh-tokohnya dari Muhammad Abduh dan Jamal Al-Din Al-Afghani yang berperan penting dalam mengembangkan pemikiran tajdid ini. Gerakan ini bermula pada abad ke-19 ketika para pemikir Muslim mulai mengkritik praktek yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini memunculkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam mensosialisasikan gagasan pembaruan. Nah, tapi untuk menyebarnya ke Indonesia itu adalah pada awal abad ke-20 dengan munculnya organisasi dan tokoh yang memiliki visi reformis, belajar dari pemikiran Islam yang modern. Gerakan ini berusaha beradaptasi ajaran Islam dengan konteks yang lebih lokal. Yang selanjutnya organisasi Islam. Jamiatul Khair didirikan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Organisasi ini memiliki fokus pada pendidikan keagamaan dan pembinaan umat Islam. Kedua, Syariat Islam. Syariat Islam dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam dan memajukan ekonomi melalui prinsip-prinsip Islam. Syariat ini memainkan peran penting dalam politik dan sosial di Indonesia. Yang ketiga, Persatuan Islam dan Muhammadiyah. Persatuan Islam didirikan sebagai organisasi yang berlandaskan pada akidah Islam Islam dengan tujuan memperkuat ikatan antar sesama umat. Muhammadiyah pula fokus pada pendidikan dan pemberdayaan sosial berbasis ijazah pendidikan yang modern. Berkontribusi besar dalam penyebaran ilmu dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, kontribusi gerakan tajdid. Peningkatan kesadaran Islam. Gerakan tajdid telah berperan penting dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ajaran Islam yang murni dengan mengedukasi umat tentang prinsip-prinsip Islam. Gerakan ini membantu individu memahami dan mengamalkan ajaran dengan benar. Selanjutnya, reformasi dalam pendidikan. Melalui gerakan tajdid, banyak sekolah dan lembaga pendidikan Islam didirikan untuk menerapkan kurikulum yang relevan dengan konteks modern. Hal ini menciptakan generasi baru yang lebih terdidik dan sadar akan tanggung jawab sosialnya. Peran dalam sosial kemasyarakatan. Gerakan tajdid tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan,
tetapi juga berkontribusi dalam penguatan komunitas melalui berbagai kegiatan sosial, termasuk kesehatan, ekonomi, dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, selanjutnya di sini ada tantangan hambatan. Yang pertama yaitu ada resistensi tradisional. Gerakan tajdid sering menghadapi penolakan dari kelompok yang lebih tradisional yang beranggapan bahwa perubahan dapat mengikis nilai-nilai lama. Resistensi ini menjadi tantangan bagi penyebaran pemikiran reformis di kalangan umat. Selanjutnya ada politik dan kebijakan. Dalam konteks politik, adanya kebijakan pemerintah yang tidak mendukung gerakan sosial dan agama menjadikan berbagai upaya perubahan seringkali terhambat, sehingga memperlambat perkembangan gerakan tajdid. Yang ketiga, yaitu ada perebutan pengaruh antar organisasi. Ketika berbagai organisasi Islam memiliki visi dan misi yang berbeda, sering terjadi perebutan pengaruh. Hal ini menimbulkan persaingan yang dapat melemahkan upaya kolektif dalam reformasi yang diusung oleh gerakan tajdid. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Gerakan tajdid telah menghadirkan banyak kontribusi bagi perkembangan umat Islam, meskipun dihadapkan pada tantangan dan hambatan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memastikan ajaran Islam tetap relevan dan sesuai dengan zaman. Gerakan tajdid di Indonesia yang diwakili oleh organisasi-organisasi seperti Jamiatul Khair, Syarikat Islam, Persis, dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam memperbarui pemahaman dan praktik keagamaan Islam. Fokus pembaharuan mereka meliputi pendidikan, pemurnian akidah, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan kondisi sosial umat Islam. Itu saja presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Jika kalian ada pertanyaan, nanti mangga saja ditanyakan. Oke? Ya, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti di-cut. Ada yang di-cut lah. Udah nih. Udah?